Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul memahami piranti Thaharah dalam perspektif 5 mazhab. Yang pembahasan adalah berikut ini. Pertama, definisi Thaharah dan juga pengertian menurut 5 mazhab. Thaharah menurut bahasa ialah kebersihan dan kesucian dari kotoran dan dari najis yang terlihat. Seperti contoh, yaitu sesuatu yang keluar dari dua lubang depan maupun belakang dan juga najis yang tidak kelihatan. Menurut mazhab Syafi'i, Thaharah secara syariat mencakup dua makna. Pertama yaitu melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Sesuatu di sini berupa wudhu, mandi, tayamum serta membersihkan kotoran dan najis. Kedua, Thaharah adalah menghilangkan hadas, membersihkan kotoran atau sesuatu yang sama dalam link tersebut, semisal tayamum, mandi sunnah dan semacamnya. Menurut mazhab Maliki, Thaharah adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang boleh mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya serta tempat di mana sholat itu dikerjakan. Mazhab Syafi'i dalam buku fikih 4 mazhab, Thaharah secara syar'i adalah bersih dari hadas maupun kotoran dan najis. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, Thaharah atau bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis ataupun kotor. Sebagaimana Thaharah dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor menjadi bersih atau najis dengan sendirinya. Adapun kotoran dalam istilah syar'i adalah semua benda yang kotor yang oleh syariat diperintahkan untuk disucikan. Dengan demikian bahwa najis tersebut adalah lawan dari suci, dan najis sendiri itu meliputi dua hal berupa hadas dan kotoran, baik kotoran yang bersifat kasat mata maupun kotoran yang bersifat non fisik. Menurut mazhab Hambali, Thaharah secara syariat adalah menghilangkan hadas atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Maksud dari kata menghilangkan najis adalah menghilangkan segala sifat yang dapat menghalangi dilakukannya sholat maupun sejenisnya. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kemudian saya akan membacakan mengenai piranti air. Yang pertama adalah air mutlak. Hukum air mutlak adalah thaharah, suci dan menyucikan. Dengan kata lain, air mutlak itu suci pada zatnya dan dapat menyucikan benda lain. Ada beberapa macam air yang dikategorikan air mutlak, yaitu air hujan, salju dan embun, kemudian air laut, air zam-zam, air yang berubah disebabkan lama tergenangnya. Air ini tidak mengalir atau bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan, seperti lumut dan dedaunan pohon. Menurut kesepakatan ulama, air seperti ini termasuk air mutlak. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal, yaitu air yang pernah digunakan. Air mustakmal adalah air yang pernah dipergunakan untuk mandi besar atau berwudu. Hukum air semacam ini adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, sebagaimana air mutlak dengan tanpa ada perbedaan dari segi hukum. Sebab pada dasarnya air ini suci dan tidak ada satupun dalil yang meniadakan kesucian hukumnya. Adapun dalil yang mengatakan bahwa air mustakmal adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci adalah hadis Ubaidi binti Mu'adh ketika menjelaskan tata cara Nabi Rasulullah SAW. Ia berkata, Rasulullah mengusap kepalanya dengan air wudhu yang terdapat pada kedua tangannya. Selanjutnya ada air yang bercampur dengan benda suci. Adapun air yang bercampur dengan benda suci ini seperti sabun, minyak zafaran, tepung dan sebagainya, yang pada umumnya terpisah dari air, maka hukum air tersebut tetap suci dan menyucikan selama masih masuk dalam kategori air mutlak. Jika tidak lagi masuk dalam kategori air mutlak, maka air itu hukumnya suci, tapi tidak dapat menyucikan benda lain. Kemudian air yang bercampur najis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, jika najis yang ada dalam air itu berubah salah satu dari rasa, warna atau bau, air tersebut menurut kesepakatan ulama tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Kedua, air tetap dalam status kemutlakannya jika ketiga sifat yang meliputi rasa, bau, atau warna tidak mengalami perubahan. Hukum air semacam ini adalah suci dan menyucikan, baik jumlah air tersebut sedikit ataupun banyak. Selanjutnya ada air sisa minuman. Yang pertama, air sisa minuman manusia, maksudnya adalah air yang masih tersisa dalam bejana setelah diminum. Jenis air semacam ini
baik yang minumnya orang muslim, kafir, sedang junub maupun sedang haid. Hal ini karena dilihat dari aspek akidah mereka yang batil dan ketidakpeduliannya pada makanan yang najis, bukan badan atau tubuh mereka yang najis. Yang kedua, air sisa minuman hewan yang halal dagingnya. Status air sisa yang halal diminum hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci, sebab air minumnya keluar dari daging yang suci. Dengan demikian, air sisa minumnya pun tetap suci. Kemudian ada air sisa minuman keledai, burung, dan binatang buas. Status sisa air minum keledai, burung, dan binatang buas adalah suci. Air sisa minuman kucing ini juga masuk statusnya suci. Sebagai landasan atas hal tersebut adalah hadis Kabsyah binti Ka'ab yang menjadi pelayan Abu Qatadah. Lalu air sisa minuman anjing dan babi, air sisa minuman ini harus dijauhi. Sebagai alasan atas kenajisannya adalah karena binatang ini kotor dan menjijikkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan piranti yang kedua dan ketiga, yaitu api dan debu. Menurut mazhab Hanafi, api digunakan untuk membakar najis. Pembakaran najis ini dapat menyucikan dengan syarat bahan najis itu hilang. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menyucikan tanah yang najis sampai menjadi debu dan kalau minyak sampai menjadi sabun. Menurut Syafi'i dan Hambali, api bukanlah sesuatu yang dapat menyucikan. Bahkan mereka berpendapat bahwa abu najis asalnya itu tetap najis. Sedangkan mazhab Maliki, abunya adalah suci, tetapi asalnya tetap najis. Menurut Imamiyah, api bukanlah termasuk yang dapat menyucikan, tetapi sucinya itu karena adanya perubahan, seperti perubahan kayu pada abu dan air yang najis berubah menjadi asap. Maka perubahan inilah yang menjadikan suci. Tetapi kalau perubahan dari kayu menjadi air dan tanah liat menjadi tembikar, maka keduanya tetap najis karena sebenarnya tidak ada perubahan. Yang ketiga yaitu debu. Sebagai seorang muslim, dalam bersuci, apabila kita ingin melakukan suatu ibadah dan kita tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan bagi kita untuk melakukan thaharah menggunakan debu yang suci. Bersuci dengan debu dalam Islam disebut juga sebagai istilah tayamum. Secara etimologi atau bahasa, tayamum adalah al-qasd, yaitu menyengaja. Sedangkan pengertian tayamum secara terminologi fikih adalah menyengaja dengan debu atau tanah untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat tertentu atau maksud melakukan sholat. Semua ulama mazhab sepakat bahwa bahan yang wajib digunakan untuk tayamum adalah tanah yang suci atau debu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, "Fatayammamu sha'idan thayyiban", yang artinya maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bumi ini dijadikan sebagai masjid atau tempat suci dan suci. Suci itu adalah yang tidak terkena najis dan ulama mazhab berbeda pendapat tentang arti al-sa'id. Menurut mazhab Hanafi dan sebagian kelompok Imamiyah, memahami arti kata tersebut adalah bumi yang ada di permukaan. Dari itu, mereka memperbolehkan bertayamum dengan debu, pasir, dan batu. Hanya mereka melarang bertayamum dengan barang tambang seperti kapur, garam, sulfur, dan lainnya. Menurut mazhab Syafi'i, memahaminya adalah tanah dan pasir. Dari itu, mereka mewajibkan untuk bertayamum dengan kedua benda tersebut kalau keduanya berdebu. Tetapi kalau bertayamum dengan batu, maka tidak diperbolehkan. Mazhab Hambali memahami arti sa'id itu hanya tanah saja, dan kebanyakan dari Imamiyah memperbolehkan bertayamum dengan pasir dan batu bila dalam keadaan darurat. Sedangkan mazhab Maliki mengubah pengertian kata sa'id itu baik tanah, pasir, batu, es, dan barang tambang. Kalau barang tambang tersebut tidak dipindahkan dari tempatnya kecuali yang dilarang seperti emas, perak, dan permata. Mazhab Maliki melarang mempergunakan hal tersebut untuk bertayamum secara mutlak. Ya, berikutnya problem kontemporer yang membahas seputar piranti thaharah. Pertama itu mengenai sisa air minum.
air minum itu sendiri memiliki pengertian yaitu air sisa minuman yang berada di wadah yang telah diminum oleh si peminum. Di sini mazhab Hanafi menghukumi jika yang meminum itu seorang manusia dan binatang yang dagingnya halal, maka sisa air minum itu dihukumi suci. Dan jikalau yang meminum itu binatang dan burung buas, itu airnya tetap suci, tapi hukum untuk menggunakan air itu makruh. Sedangkan ulama mazhab Maliki itu jika yang meminumnya itu seorang muslim ini boleh muslim atau kafir ya. Jika orang-orang itu minum khamr, jika orang-orang tidak minum khamr, maka otomatis air sisa minum itu tidak najis ya, suci. Dan jika orang-orang itu minum khamr dan saat dia minum air itu masih ada sisa najis khamrnya itu, maka itu tetap dihukumi najis. Selanjutnya ialah hukum tentang manusia atau binatang yang jatuh ke telaga tetapi dia masih hidup. Di sini dijelaskan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali sependapat bahwa jikalau manusia atau binatang halal ya, binatang halal dagingnya yang dimakan, itu jikalau ketika keluar itu tidak terdapat najis di badannya, itu masih dipastikan air dalam telaga itu suci. Sedangkan jikalau kita keluar terdapat najis di area tubuhnya, maka dipastikan air sisa telaga itu menjadi najis. Terus hukum selanjutnya ialah jika manusia atau binatang jatuh ke telaga dan meninggal dunia. Di sini dijelaskan ulama Hanafi itu menjelaskan jika seorang manusia mati dalam telaga, maka telaga itu menjadi najis. Jikalau yang mati itu binatang darat, yang darahnya mengalir, itu juga dihukumi najis. Tetapi jika yang meninggal itu binatang yang tidak mengalir darahnya, setelah alat, belalang, itu tidak najis. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, apabila darah jatuh ke dalam minumanmu maka tenggelamkanlah, kemudian buanglah karena sebelah sayapnya terdapat penyakit dan sebelahnya lagi terdapat obatnya. Lalu yang terakhir adalah benda najis yang jatuh ke dalam air. Di sini dijelaskan bahwa mazhab Hanafi berpendapat jika telaga kecil itu kejatuhan najis, itu otomatis dihukumi najis. Lalu jikalau ini pendapat Hanafi ini agak unik karena beliau itu mengedepankan ro'yu dan beliau itu hidupnya itu berbeda dengan kehidupan ahli Madinah. Jadi beliau logikanya kuat. Jadi jikalau binatang ternak, kotoran binatang ternak itu jatuh ke dalam telaga, itu air telaganya itu suci. Air telaganya suci. Tapi jikalau kotorannya itu banyak, jadi ini dipatokan itu ada timba, jikalau itu ketika membersihkan timbanya penuh sampai meluap itu baru dihukumi menjadi najis. Sedangkan jikalau pendapat ulama Syafi'i itu semua kotoran binatang itu tetap dihukumi najis, Syafi'i. Lalu menurut ulama Hambali dan Maliki itu kotoran maupun kencing binatang halal itu dihukumi suci, sedangkan binatang haram itu dihukumi najis. Ya, sekian. Apakah ada pertanyaan?